Selamat datang di channel Mamang Tani. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan melakukan perawatan untuk cabai varietas Taruna ya, yang ditanam di pot-pot bekas ya, atau wadah-wadah bekas yang Mamang Tani tanam ya. Ini sudah mulai pecah percabangan Y-nya atas dan mengeluarkan bakal bunga ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Ya, untuk kali ini Mamang Tani akan melakukan pemupukan kembali ya, karena beberapa hari kemarin ya rutinitas terguyur hujan ya. Untuk pupuknya kita akan berikan kembali ya. Untuk dosisnya tadi bisa kita simak ya di video awal, atau mungkin nanti Mamang Tani akan sematkan pula ya bagaimana pemberian pupuk POC yang kita buat dengan campuran asam humat ya, seperti ini ya. Seperti ini untuk hasilnya. Nanti kita siramkan ke bawah permukaan tanahnya ya, seperti ini. Ini sudah mengeluarkan bakal bunga ya, bisa fokus di sini ada kecil tuh ya. Setiap percabangan Y-nya sudah mulai pecah percabangan dan mengeluarkan bakal bunga ya. Dan ini pun yang kemarin kecil ya, tanamannya setak, kita kocor seperti ini POC dengan asam humat, sudah mulai tinggi ya, berkisar di 35 sampai 40 sentian ya, hampir 40 sentian. Nah, ini yang paling subur ya, yang karena memang medianya itu Mamang Tani gunakan di karung bekas ya, berkisaran di 35 sentian ya kurang lebih. Nah, ini kalau ini kecil ya, karena memang dari bekas ember-ember ya. Dan ini bekas pot di bawahnya ya, sengaja pot bunga ya di bawah, bisa dilihat. Karena memang bahannya itu memang khusus untuk tanaman ya, tanaman pot ya, seperti ini ya. Untuk hasilnya ya, bisa kita lihat percabangan Y-nya sudah mulai pecah, terus calon bakal bunganya sudah ada ya. Ini sudah pecah, ini sudah mengeluarkan bunga. Nah, kita akan melakukan pemberian kembali untuk pupuk organik cair beserta asam humatnya ya, karena memang beberapa hari kemarin itu rutinitasnya terguyur hujan seperti itu ya. Seperti ini penampakan yang sudah mengeluarkan bakal bunga ya, bisa fokus. Nah, seperti ini sudah ada jendolan-jendolan bakal bunganya ya. Mamang Tani akan melakukan pemberian pupuk kocor di pagi hari ya, kita lakukan di pagi hari. Seperti apa untuk prosesnya, simak terus di channel Mamang Tani ya. Kali ini kita akan melakukan pemberian nutrisi kembali ya. Nah, ini adalah cairan POC yang kita berikan asam humat ya, seperti ini ya. Kita aduk terlebih dahulu untuk pupuknya, seperti ini ya. Seperti ini untuk pupuk yang kita campur dengan asam humat ya. Kita campur dengan asam humat. Untuk pupuk POC nya seperti ini, kita berikan di 200 ml untuk air 3 liter ya, seperti ini. Cukup, kita tutup kembali supaya tidak menguap ya, seperti ini. Langsung kita tambahkan air. Nah, cairannya seperti ini ya teman-teman. Kita isikan saja, tambah air lagi ya, karena ini adalah bentuknya sebagai bahan ya. Seperti ini ya untuk menambahnya. Jadi kalau dicampur asam humat itu agak sedikit menghitam ya.
Ini adalah tanaman-tanamannya ya, sudah mulai berbunga ya. Seperti ini sudah mulai berbunga dan besar-besar untuk bunganya, bakal bunganya ya. Bisa dilihat ya, seperti ini. Seperti ini ya, sudah lepas percabangan Y-nya ya. Nah, seperti ini juga sama ya. Nah, ini adalah asam humat beserta POC cair yang Mamang Tani buat ya. Ini adalah tanaman-tanamannya yang menggunakan karung bekas. Ini menggunakan ember biasa ya, bekas pot-pot bekas yang pecah, yang tidak digunakan kembali, atau bak-bak kecil ya. Kita lakukan pengocoran untuk tanaman cabenya mulai subur ya. Berarti itu menandakan pupuk yang kita buat, menandakan kesuburan tanahnya terjaga ya. Kali ini Mamang Tani akan melakukan pengocoran. Seperti apa prosesnya? Simak terus ya. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur asam humat dan POC cairnya ya. Kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kita siramkan ke media bawah ya, seperti ini, ke permukaan tanah yang ada di pot atau media karung yang sudah kita siapkan ya, seperti ini ya. Karena memang rutinitas hujan itu bakal membawa unsur hara ya, seperti ini, untuk penampakan pemberian POC-nya ya, pupuk-pupuk yang memang sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Tapi kita buat sendiri ya. Keunggulannya kita membuat sendiri dan meminimalisir untuk biaya pemupukan ya, yang menggunakan pupuk kimia ya. Meminimalisir harga daripada modal pada tanaman ya. Seperti ini. Cukup 1 gelas 200 ml saja, seperti ini ya. Kita siramkan pada media tanaman ya, seperti ini ya. Ini semalam atau sore kemarin itu diguyur hujan ya. Fokusnya seperti ini ya, untuk pemberian pupuk POC beserta asam humat ya. Ini untuk menjaga stabilitas, pH-nya tidak drop ya. Untuk nutrisinya tetap terjaga, seperti itu. Ini usia kurang lebih hampir menginjak di 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Dan sudah mulai muncul pertunasannya ya, di atas pertunasan Y serta percabangan Y dan bakal bunga ya. Dari Mamang Tani amati, ternyata untuk tanaman cabai yang cepat mengeluarkan bunga ya, selain daripada media tanam yang sama, ternyata perbedaannya adalah di tempat ya, atau ember-ember bekas yang terkhususkan untuk pot bunga ya, seperti ini. Memang bahannya berbeda ya, karena dia agak sedikit kokoh dan getas ya, menyerap panasnya cahaya matahari. Sedangkan ini adalah ember-ember bekas yang memang lentur ya, jadi tidak menyerap panas matahari dan berpengaruh juga ke tanaman cabenya, seperti itu ya. Jadi perbedaannya dari hasil tumbuhnya pun bisa dilihat ya. Dengan ember-ember yang bekas daripada yang tidak terpakai, hasilnya yang di karung ya, serta dari pot yang memang terkhususkan untuk tanaman hias ya, ini berbeda sekali ya hasilnya. Tapi lebih condong Mamang Tani walaupun menggunakan karung bekas itu bisa terlihat suburnya kebangetan ya, dan memang tinggi daripada media tanam tanahnya itu
lebih tinggi ya, hampir setengahnya dari ember-ember bekas. Nah, itu mengakibatkan perakarannya cepat menjalar, nutrisinya cepat diserap ya, dan penampungan untuk nutrisinya itu lebih banyak dibandingkan ember-ember yang seperti ini. Jadi pertumbuhannya bisa melebihi daripada tanaman yang ditanam di ember bekas seperti ini ya. Semakin tinggi media yang kita berikan, itu akan lebih bagus ya, lebih cepat ya pertumbuhannya ya. Terus apalagi menggunakan, ini Mamang Tani tanahnya lengket seperti ini. Ini tanahnya tanah lempung kalau di Mamang Tani ya, atau tanah sawah ya, persawahan lengket seperti ini. Jika musim hujan ya, ini masih bisa kita tanami ternyata ya. Dari hasil uji coba Mamang Tani bisa ditanami walaupun tanahnya lengket seperti ini, dengan catatan dicampur dengan sekam beserta kohe ya, atau kita beli kohe saja karena termasuk ada sekamnya ya. Itu untuk sekamnya atau kohenya kohe ayam ya, yang Mamang Tani gunakan di atas 30 hari ya, karena memang itu lebih banyak kohe ayamnya ya dibandingkan sekam padinya ya. Mamang Tani tidak menggunakan sekam bakar, tapi hanya menggunakan sekam daripada kohe ayam ya yang tercampur. Karena biasanya kalau untuk kohe ayam itu, kalau di kandang yang usianya di atas 30 hari ya, pemakaiannya 30 hari, itu pasti menggunakan kapur ya, kapur atau dolomit supaya tidak bau ya. Nah, makanya Mamang Tani tidak menggunakan kapur di sini ya, karena memang dari kohenya sendiri sudah membawa atau sengaja diberikan kapur pas masih di kandang ayam ya. Dan untuk nutrisi lainnya, biasanya kalau untuk kohe ya di kandang ayam itu bakal tercampur dengan pakan ayam itu sendiri ya. Pakan ayam itu sendiri mengakibatkan nutrisinya bertambah ya. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini, bagaimana kita melakukan perawatan tanaman di media pot jika terguyur hujan yang sangat deras ya beberapa hari kemarin ya. Ini adalah pemberian nutrisinya seperti ini ya. Simak terus dan support terus channel Mamang Tani supaya lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani mulai milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu.